Hello everyone, I'm very delighted to see you here again in my YouTube channel Arabic in the third meeting class. Okay, today I'm going to teach you what is part of speech. Are you curious what is part of speech? Okay, I will give you some explanation about it. Part of speech is very important to you if you want to be good in mastering speaking English, or if you want to be good in making a simple sentence in English. It is very important to you to study hard body. Okay? To support this video, please subscribe, like and share to your friend in order to your friend get some update information about English in my YouTube channel, so that your friend gets some understanding about English together with you. Okay? Don't forget. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang part of speech. Ingat, part of speech. Apa itu part of speech? Part of speech adalah jenis kata dalam bahasa Inggris. Jadi adik-adik harus ingat, jika ingin bisa berbicara bahasa Inggris dan jika ingin bisa membuat kalimat-kalimat dari sederhana maupun kalimat yang sulit dalam bahasa Inggris, adik-adik harus bisa mempelajari part of speech ini. Oke? Jadi saya ingatkan kembali, part of speech ini dalam bahasa Inggris ada 8. There are 8 part of speech in English. Jadi ada 8 jenis dari part of speech dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu noun. Ingat, yang pertama adalah noun. Apa itu noun? Noun adalah kata benda. Ya. Yang kedua adalah pronoun. Pronoun adalah kata ganti. Kata ganti ini sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Apa itu kata ganti? Yaitu ada I, ada you, ada we, ada they, ada he, ada she, ada it. Jadi ada 7 yaitu pronoun. Ada juga kata ganti kepunyaan, yaitu I kata ganti kepunyaannya my, you kata ganti kepunyaannya your, we kata ganti kepunyaannya our, they kata ganti kepunyaannya their, he kata ganti kepunyaannya his, she kata ganti kepunyaannya her, dan it kata ganti kepunyaannya its. Jadi itu namanya pronoun. Jadi sudah 2. Yang pertama adalah noun, yang kedua adalah pronoun, yang ketiga adalah adjective. Apa itu adjective? Adjective itu adalah kata sifat. Ya, adjective adalah kata sifat. Adik-adik mungkin sudah tahu kata sifat itu apa aja, seperti cantik, indah, marah, pintar. Apalagi banyak kata-kata sifat yang adik-adik ketahui. Pokoknya sifat-sifat seseorang, sifat benda, dan sebagainya itu kata sifat. Nah, selanjutnya ada verb yang keempat. Apa itu verb? Verb itu adalah kata kerja. Nah, verb ini akan kita gunakan nanti setelah kita mempelajari kalimat-kalimat yang menggunakan kata kerja. Nah, sekarang ini kita masih menggunakan kalimat yang tidak memiliki kata kerja, atau dengan kata lain kita sebut dengan kalimat nominal. Jadi kita ini masih belajar tentang membuat kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Nah, baru 4. Yang kelima ada, saya lupa, saya ingat-ingat kembali. Ya. Yang kelima namanya ada adverb. Ya, adverb. Tadi yang keempat verb, yang kelima adverb. Apa itu adverb? Adverb itu adalah kata keterangan. Kata keterangan apa? Kata keterangan cara, kata keterangan waktu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut adverb of manner, adverb of time, adverb of place, dan sebagainya. Jadi bagaimana itu kan adverb? Nanti kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, yang kelima, yang keenam itu namanya ada preposition. Kalau dalam bahasa Indonesia preposisi. Preposisi itu adalah kata depan. Jadi preposition kata depan juga. Nah, yang ketujuh ada namanya conjunction. Dalam bahasa Indonesia kita sebut konjungsi, dan dalam bahasa Inggris kita sebut dengan conjunction. Apa itu conjunction? Conjunction itu adalah kata penghubung. Dan yang terakhir atau nomor 8 namanya ada numeral. Apa itu numeral? Numeral adalah penomoran, seperti 1, yang ke-1, first, one, first, dan sebagainya. Jadi itu nanti akan kita pelajari, kita akan kupas satu persatu part of speech tadi. Yang pertama, part of speech itu adalah noun.
Noun adalah kata benda. Nah, noun ini akan kita coba membuat kalimat yang tidak memiliki kata kerja pada pertemuan yang lalu yang sudah pernah kita pelajari. Subjek, kita menggunakan subjeknya, misalnya subjeknya I. Adik-adik masih ingat subjek I itu pasangan to be-nya apa? Iya benar, pasangan to be-nya am. Jadi I am. Jadi kita harus tahu dulu ketika kita ingin menggabung subjek to be dan kata benda tadi, adik-adik harus mengetahui dulu contoh-contoh kata benda itu apa-apa saja. Nah, contoh kata benda itu adik-adik mungkin sudah tahu, mungkin di SD dulu sudah pernah belajar, di primary school mungkin adik sudah belajar. Nah, di SMP ini atau in junior high school kita akan lanjutkan lagi tentang pelajaran mengenal kata benda dalam bahasa Inggris. Oke. Jadi, contohnya seperti rumah. Rumah bahasa Inggrisnya house. If you want to say in English, rumah house. Atau apa misalnya meja, kursi, ibu, ayah, adik, nenek, father, mother, grandfather, grandmother, doctor, dan sebagainya. Pokoknya semua itu adalah nama benda, ya. Seperti misalnya apa saja yang adik-adik lihat, walaupun benda mati ataupun benda hidup, itu semuanya namanya kata-kata benda. Nah, sekarang kita akan coba menggabungkan kata benda tersebut dengan subjek dan to be-nya tadi, sehingga terjadilah sebuah kalimat yang sederhana. Contoh misalnya subjek I, kita akan mencoba menggabungkan subjek I dengan kata bendanya tadi. Misalnya bendanya saya ingin pilih siswa. Siswa kan kata benda. Siswa bahasa Inggrisnya student. Jadi I ditambahkan dengan pasangan to be-nya am, selanjutnya ditambahkan dengan kata bendanya tadi student. Jadi I am student. Oke. I am student. Coba ulangi sama-sama. I am student. Atau apabila adik-adik ingin kalimat itu lebih sempurna lagi, adik-adik boleh menambahkan artikel e. Jadi I am a student. I am a student. Jadi artinya adalah saya adalah seorang siswa. Oke, misalnya kita ingin menggantikan lagi kata bendanya bukan orang, tetapi benda. Misalnya seperti meja. Oke, meja. Meja bahasa Inggrisnya itu adalah table. Jadi kita akan coba membuat sebuah kalimat sederhana yang di dalamnya itu ada subjek atau pronoun, ada to be, dan juga ada kata ganti kepemilikan serta kata benda. Saya ulangi sekali lagi, kita akan coba membuat kalimat sederhana yang di dalamnya terdapat subjek, to be, kata ganti kepemilikan, dan kata benda. Contoh, it itu subjek, it to be-nya apa? Pasti adik-adik masih ingat di pertemuan yang lalu, it itu to be-nya is. Setelah is, kita akan menggunakan kata ganti kepemilikan, yaitu kata ganti kepemilikan dari saya, yaitu my. Setelah itu kita setelah my taruh kata table. Jadi seperti ini. It is my table. It is my table. It is my table. Jadi artinya adalah ini adalah meja saya. Kalau kita ganti misalnya dengan ini meja kamu. Kalau meja saya bahasa Inggrisnya my table, meja kamu your table, meja kami our table, meja mereka their table, meja dia laki-laki his table, meja dia perempuan her table. Nah, itu dah. Jadi adik-adik jangan lupa, nanti adik-adik setelah belajar atau setelah melihat video saya ini, coba adik-adik rancang-rancang sendiri kalimat-kalimat sederhana ini di rumah. Nah, seperti jadi it tadi kita akan coba. It is my table. Oke, paham? It is my table. Oke. Jadi mungkin adik-adik masih kurang paham, atau nanti kalau sudah paham alhamdulillah, tapi kalau belum paham coba adik-adik buat kalimat sederhana yang menggunakan kata ganti kepemilikan lanjutan dari I tadi. Setelah I kan kata ganti kepemilikannya my.
Setelah itu you kata ganti pemilikannya your. Lanjutkan terus your, our, their, his, her. Coba adik buat kalimat dengan menggunakan kata ganti kepemilikan tersebut dengan menggunakan noun tadi yang ada pada part of speech tadi. Tadi nanti jawabannya adik-adik sampaikan di komen yang ada di YouTube channel saya. Insya Allah nanti saya akan lihat dan saya akan periksa. Apabila benar saya akan kasih thumb untuk adik-adik. Oke, jadi hanya sampai di sini saja pelajaran tentang part of speech. Ingat ya, masih satu yang kita bahas dari 8 part of speech tadi. Insya Allah nanti di video-video selanjutnya kita akan coba membahas part of speech yang lain-lainnya. Jadi I say finally, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.